Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas materi tentang penggunaan Microsoft Power BI. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Al-Hafiz Evan dengan NIM B100220177. Kemudian Raihan Rahmatullah dengan NIM B100220187 dan Asyam Faros NIM B100220183. Kemudian pemanfaatan Power BI untuk HR. Power BI adalah platform Business Intelligence atau BI yang bermanfaat untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari Excel, database, layanan cloud, atau bahkan website. Power BI bisa menyatukan semuanya. Yang kedua, membersihkan dan mengatur data atau transformasi data. Seringkali data itu kotor atau berantakan. Power BI punya fitur Power Query yang jago untuk merapikan data sebelum dianalisis. Kemudian memvisualisasikan data dengan interaktif. Ini bagian yang paling menarik dari Power BI untuk mengubah angka-angka dan data mentah menjadi grafik, diagram, peta, dan dashboard yang cantik dan interaktif. Jadi Anda bisa dengan mudah melihat pola, tren, dan wawasan tersembunyi dari data. Kemudian menganalisis data tingkat lanjut. Dengan fitur seperti ini, kamu bisa membuat kalkulasi kompleks untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Kemudian berbagi laporan dan dashboard. Setelah laporan jadi, kamu bisa dengan mudah membagikan ke tim atau orang lain, bahkan bisa diakses dari perangkat seluler. Selanjutnya, komponen-komponen dari Power BI. Yang pertama adalah pita-pita atas, berisi sebagian besar kontrol dan opsi yang diperlukan untuk membuat laporan. Yang kedua, tampilan. Ini terdiri dari tampilan laporan, tampilan data, dan tampilan model. Yang ketiga adalah kanvas. Ini adalah area utama tempat visualisasi dan elemen lainnya ditambahkan. Yang keempat, pemilih halaman, yaitu untuk navigasi ke halaman lain dalam laporan. Kemudian yang kelima adalah filter. Bidang dapat ditambahkan di sini untuk memfilter data. Yang keenam, visualisasi. Ini berisi daftar visualisasi yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah bidang yang bagian ini berisi tabel dan bidang yang tersedia dalam model data. Contoh gambaran komponen Microsoft BI. Untuk yang di atas ada ribbon, di bawahnya ada kotak 3 yaitu dari kiri filters, tengah visualization, kanannya fields, untuk yang paling kiri kotak kecil adalah view. Operasian Power BI. Anda memerlukan lisensi Power BI Pro atau Premium per pengguna untuk membuat konten di Power BI. Jika Anda tidak memiliki akun Power BI dan berencana membuat konten, Anda bisa mulai dengan uji coba gratis selama 60 hari. Buka layanan Power BI, app.powerbi.com, dan pilih ikon manajer akun, pilih uji coba gratis. Beralih antar tampilan laporan. Laporan memiliki 2 mode, mengedit dan membaca. Untuk membuat laporan, tambah visual dan mengedit laporan Anda. Gunakan mode pengeditan untuk melihat laporan Anda yang sedang berlangsung. Beralihlah ke tampilan membaca di bagian atas halaman. Untuk tampilannya di Reading View. Dalam tampilan pengeditan, Anda dapat mengubah laporan karena Anda adalah pemilik atau pembuat laporan. Saat Anda berbagi laporan dengan kolega, mereka sering dapat berinteraksi dengan laporan dalam tampilan baca saja. Anda siap untuk terus mengerjakan laporan Anda, pilih edit.
Tambahkan data untuk membuat laporan. Seringkali ketika Anda ingin membuat laporan Power BI, Anda memulai di Power BI Desktop. Power BI Desktop menawarkan lebih banyak kekuatan. Anda dapat mengubah, membentuk, dan memodelkan data. Sebelum memulai merancang laporan, untuk tutorial ini kita mulai dari awal dengan membuat laporan di layanan Power BI daripada melalui desktop. Kami membuat model semantik dari file Microsoft Excel sederhana yang berisi data keuangan sampel. Buka layanan Power BI, app.powerbi.com di browser Anda. Tidak memiliki akun. Daftar untuk uji coba gratis Power BI Premium per pengguna selama 60 hari. Unduh file Excel yang memiliki data sampel keuangan. Pilih ruang kerja yang di panel navigasi. Pilih item baru, model semantik untuk memulai proses impor. Halaman, tambahkan data untuk mulai membuat laporan terbuka. Halaman tambahkan data untuk mulai membuat laporan, pilih Excel. Dalam dialog pilih file, telusuri ke lokasi tempat Anda menyimpan file Excel di komputer Anda. Pilih file dan pilih lalu tautkan ke file lalu berikutnya. Data yang akan digunakan dengan menempatkan tanda centang di samping keuangan dan memilih buat. Layanan Power BI mengimpor data sampel dari file Excel sebagai model semantik dan membuka kanvas laporan. Kita sekarang dapat menggunakan contoh model semantik untuk membuat laporan dan dashboard. Kita akan membuat laporan sebagian dari awal dan sebagian menggunakan Copilot. Mari kita mulai dengan Copilot. Setelah menyambungkan data untuk membuat laporan, Anda siap untuk mulai menjelajahi. Saat menemukan item yang menarik, Anda dapat menyimpannya di kanvas laporan. Dari kanvas laporan, Anda dapat menyematkan item ke dashboard untuk memantau data untuk perubahan dari waktu ke waktu. Power BI dapat membantu menangani informasi karyawan dengan cara yang sederhana dan efektif melalui lingkungan pelaporan yang ramah pengguna dan otomatis. Artinya, tim SDM dapat kembali ke apa yang paling mereka kuasai, yaitu merekrut dan mengelola orang. Dashboard ini dapat terhubung ke sistem SDM dan Anda dapat dengan mudah mengaksesnya dari perangkat apapun dimanapun. Dashboard departemen memungkinkan pengguna untuk memfilter melalui departemen tertentu dan memeriksa rentang gaji, statistik usia. Dashboard menggunakan informasi spesifik bagi Anda untuk melihat detail seperti rasio jenis kelamin, usia rata-rata, dan karyawan berdasarkan posisi. Halaman historis membantu Anda membuat analisis terperinci dalam hal jumlah karyawan, demografi, posisi terbuka, maupun orang keluar dan pergantian dengan memberikan perbandingan dan perkiraan 3 tahun. Halaman pelatihan memungkinkan Anda untuk memantau dan menganalisis pembinaan dalam hal partisipasi, jam kerja yang dihabiskan, jenis pelatihan internal maupun eksternal, tingkat hunian dan biaya, total atau per orang dengan membandingkan secara bulanan atau tahunan. Halaman analisis bulanan memungkinkan Anda untuk meninjau jumlah karyawan dan leverage posisi terbuka setiap bulan dengan menyelidiki setiap departemen secara individual. Sekarang berarti Anda dapat menganalisis kinerja departemen sumber daya manusia Anda dari semua perspektif pada saat tertentu.